dipikirkan waktu itu sama ini Mas Bro Tatang ya? Perkenalkan diri dulu dah. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tatang, saya dari Mundu. Usia berapa sekarang? Usia sekarang 28. Status apa ini? Status masih bujangan. Oke, Mas Tatang. Belajar ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, tetapi akhirnya ternyata salah guru. Sebenarnya apa yang dipikirkan sama Mas Tatang sampai akhirnya tertarik untuk mempelajari ilmu kebatinan seperti itu? Ya waktu dulu saya ya pengen belajar, intinya buat ngejaga ya dohir batin dari serangan musuh, misalnya kayak ilmu santet gitu kan. Emang punya banyak musuh nama Mas Tatang? Alhamdulillah nggak punya sih. Nggak punya. Kayaknya nggak punya ya. Oke, tahan dulu ceritanya. Siap. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu biar terus lebih cepat mendapatkan notif kalau kita update video-video terbaru. Dan kita pun akan lebih semangat untuk upload konten-konten selanjutnya kalau misal video-video kita ini bisa memberikan manfaat. Belajar kebatinan, dapat info dari teman saya, katanya dia bisa kayak yang di lapangan gitu kan, sambat-sambatan gitu ya, kayak ilmu sambat dari kibyut ini, kibyut itu, kayak perwali katanya gitu, bisa jadi sambat. Kita pakai Disambat itu dipanggil gitu dipanggil ya? Gitu kayak sebelum disambat kita maca kayak hijib gitu, hijib andarun, kayak hijib autad gitu. Terus pertama sebelum itu saya mandi pakai ya kembang 7 rupa, kantil gitulah, suruh makan kantil, terus minum teh pahit, habis itu mandi. Habis itu udah berapa hari, selama 3 hari saya waktu itu langsung latihan di lapangan gitu, kayak semacam nyambat gitu. Ilmu ini mau ilmu kerak sakti misalnya, ilmu. Oke, sebenarnya berapa guru yang Mas Tatang punya waktu itu tuh yang untuk mempelajari hal-hal semacam ini nih? Waktu itu pertama dari awal kenalnya gimana gitu, coba ceritakan. Dari awal saya pertama kenal sama Pak dari teman saya gitu, saya diajak. Yang kedua ya udah lumayan lama ya, kurang lebih 1 bulan, saya diajak ke temannya kayak ke Adiki, terus ke sama keempat, ada 4 itu. Terus habis itu ya diarahin sama nganterin doang, cuma ngebuka hijib pertama doang, yang hijib andarun, hijib autad itu. Terus ke arah diperdalam lagi sama adik sama AU, diarahkan sama Pak. Waktu itu sama Adiki dikasih hijib apa? Itu hijib Abdul Jabbar, sama Abdul Jabbar, sama ilmu kanuragan nih. Ilmu kanuragan itu ya saya puasa selama 30 hari apa ya, kurang lebih segitulah, suruh puasa. Makanya itu apa, ubi sama singkong itu yang dari bawah kayak dari tanah itu selama 30 hari kurang lebih. Ada itu apa wiridanya gitu, kayak terus ilmu kecawen. Untuk menyetop hujan, medianya pakai batu nisan itu dari guru siapa? Oh itu mah bukan, beda, itu mah dari itu kampung sendiri. Oke, dari semacam itu ritual-ritual seperti itu sebenarnya apa yang didapatkan oleh Mas Tatang itu apa sebenarnya? Ya waktu itu ya kecewa sih, satu kecewa kayak hanya halusinasi. Wah pas saya bisa itu tuh Di pohon ini ada kuntilanak, ada genderuwo. padahal mah enggak, itu cuma halusinasi, mungkin kayak kebanyakan refleks gitu ya. Refleks, wah kayaknya ada sesuatu gitu, ada jin misalnya ya, kayak refleks sendiri gitu. Kalau waktu tawasulan sampai kuntilanak kamu itu maksudnya gimana? Pas tawasulan di Balong Setu. Coba ceritakan gimana itu ceritanya. Ya pas ziarah mah saya ya, waktu ziarah di Setu Patok Gunung itu ya, kayak ada yang lempar pasir itu, atau batu ya. Pas kedua kayak ada yang dumbrek gitu ya, tembok gitu, nggak tahu itu siapa.
ziarah kalau masalah ziarah ya. Hanya perasaan-perasaan gitu. Nggak ada yang terlihat gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Cuman Tapi bisa muncul kuntilanak ngamuk gimana? Tapi bisa nyimpulkan bahwa itu ada kuntilanak ngamuknya dari mana itu? kalau masalah kuntilanak saya nggak paham nih. Cuman ada teman saya itu juga, ada teman yang ziarah sama saya itu si Nah, terus Asep. waktu ziarah di benda sama Abah Loswat, katanya pas datang sama Abah Loswat wiridan, kuntilanaknya ikut wirid-wiridan. Kurang paham yang lihat Abah Loswat yang lihat. Saya mah fokus ke ziarah tahlilan. Ya bisa saja kuntilanak ngamuk. Misal kalau misal anaknya dipacarin sama Mas Tatang itu dia nggak setuju, bisa aja ngamuk kan? Kuntilanaknya. Emang pernah ya waktu ziarah itu balik di mana itu? sampai Di mana itu? di benda. Oh, di Di benda. makam benda keramat ya. Benda kerap. Habis pulang ziarah kayak ya suara kuntilanak asli itu. Saya baru tahu nyata gitu bahwa makhluk gaib itu ada gitu. Gimana Baru suaranya doang sih, cuman nggak tahu. Suaranya berikan. Coba ceritakan gimana itu. Ya pas pertengahan mau balik tuh, ya sampai telinga tuh, nyawang bisa. Kuy ngakak beneran tuh. Kuntilanak asli suaranya. Cuman nggak ada wujudnya habis pulang ziarah. Ya waktu itu sama Kuncen disuruh main, tapi sayanya udah kemalaman kan waktu itu langsung balik gitu. Jadi nggak sujon sih, cuman mungkin kurang sopan dalam ziarah atau apa itu nggak paham. Ketika ada suara kuntilanak, refleks tubuh Tatang gimana pada Tatang? Waktu itu saya selawatan aja sih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus sambil ngebut itu. Itu terlihat atau hanya terdengar suaranya saja? Hanya terdengar aja. Oh, nggak terlihat ya? Nggak terlihat ya. Dari nyamperin dari kiri, dari kebun loh. Saya aneh gitu, biasanya nggak ada godaan, cuman tiba-tiba ada godaan gitu. Terus? Ya, udah mau apa jalan rame-rame gitu, rumah kampung tuh, udah nggak ngejar lagi. Oh, tadinya ngejar dia? Kayak semacam suaranya itu lumayan panjang, ada 10 meter lah. 10 meter lebih, 15 meter ya. Mengejar ya. Ngikutin gitu. Ngikutin ya. Cuman saya selawatan udah pergi. Punten sampai rokok ya. Nggak apa-apa, sambil ngerokok aja. Jos. Oke, gini Mas Tatang. Sampai akhirnya Mas Tatang ini menyadari bahwa Mas Tatang itu salah memilih guru itu dari mana? Coba ceritakan itu Mas Tatang. Ya satu yang nggak beda gitu dari ajaran pesantren gitu ya kan. Ajaran pesantren kan biasanya cuma ngasih ya ijazah gitu kayak amalan gitu, ini suruh wirid ya, sholat hajat atau sholat tahajud misalnya gitu kan, puasa gitu kan Ya. cuman kayak beda aja gitu ya, ajarannya kayak gimana ya, kayak kurang serak sebenarnya, kurang serak tapi kayak ke pancing gitu. Selain itu apa sampai bisa menyadari bahwa oh ternyata saya ini salah memilih guru itu? Selain seperti tadi itu, apa ada asas pemanfaatan ke Ya kalau Mas masalah Tatang pemanfaatan misal? ada ya, masalah Ada. pemanfaatan ada, kayak saya ya suruh ke sini lah, kayak dikekang gitulah, suruh nganter sini. Kan akhirnya nurut-nurut saja ya? Iya, suruh nemenin ngobatin, nginep lagi. Padahal saya kan nggak mau nginep ya, minta uang lah, padahal ya buat minta uang katanya, ambil buat katanya buat ini Pak, tapi kan disimpan sendiri gitu ya, cuman udah ngobatin udah padahal 3 hari lah misalnya, tapi masih nginep kayaknya 1 minggu, nggak pas ngobatin langsung balik gitu kan. Gitu. Terus kurang sukanya dalam ya tingkah lakunya gitu ya, pas lama kelamaan saya tahu tingkah lakunya begitu. Kan pesantren di Ciwaringin 3 tahun, di Butet 3 tahun. 2 tahun di Oh, Butet. 2 tahun. Terus keluar dari pesantren ketemu guru-guru klinik. Nah, guru-guru klinik itu ada yang sholat nggak? Cuma 1 kali lihat sholat, 1 kali kadang enggak itu ya. Sampai ada cerita katanya Mas Tatang itu diajarin sholat 4 penjuru mata angin ya? Ya waktu itu tuh Itu gimana ceritanya coba? katanya sih Buat keduniawian katanya biar rezekinya lancar gitu kan. Ini Mas Tatang kan pernah pesantren kan, di pesantren nggak pernah diajarkan hal-hal pernah, seperti itu ya? nggak
nggak pernah ditemukan di pesantren begitu. Nah, ketika mendapat ajaran seperti itu, apa Mas Tatang ini nggak punya rasa kecurigaan bahwa yang diajarkannya ini nggak benar gitu? Nggak paham, misalnya saya waktu di pesantren nggak pernah belajar batin sih. Cuman kayak ketarik gitu, kayak wah, kayak ilmu macan. Tapi gitu. kalau soal sholat itu kan di pesantren manapun ya sama, sholat itu seperti itu gitu, dan tidak ada ditemukan sholat 4 penjuru mata angin gitu. Walaupun misal Mas Tatang di pesantren nggak pernah diajarkan hal-hal kebatinan, kalau menyangkut soal peribadatan ini ya dalam Islam, itu di semuanya kan sama seperti itu. Harusnya kan Mas Tatang ini jeli bahwa oh ini yang diajarkan ini nggak bener nih begitu. Waktu itu belum ada kesadaran ke arah sana. Belum ada. Seperti terhipnotis berarti ya. Seperti terhipnotis. Oke. Jadi teman-teman ini Mas Tatang ini sekarang sudah alhamdulillah sudah lebih baik, jauh lebih baik. Ini berbeda ketika baru pertama kali saya jumpa dengan Mas Tatang. Nanti saya tampilkan videonya. Assalamualaikum. Wah ini jemput nih. Ngomong-ngomong. Mbak, dari mana Mbak? Masuk. Ada rokok, ada rokok. Tuh, udah harus kapan? Oke. Kenapa? Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Ya, sampaikan. Ya di mana ya? Ayo dari Anaknya berapa tanya? anaknya gimana? Anaknya berapa anaknya? Saya punya banyak anak. Anaknya banyak. Saya awas, Pak. Nggak usah HP saya loh, Pak. HP saya siapa? Nah, ini dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana? Tanya nomor login berapa? Sampai ini, Cok. Ngomong nggak apa-apa. Kenapa? Belum kenapa keluarganya kan? Kayak lebaran takbir mulu. Putih nggak apa-apa. Sarang kesurupan. Tuyul. Abang Udi tolong di ini Abang Udi. Ini kesurupan nggak tahu ini dari mana ini. Coba Abang Udi sini dong ngomongnya. Nggak tahu ini kesurupan apa ini, saya nggak tahu. Coba dicek sama Abang Udi. Coba nanti saya coba. Barangkali mau sate. Barangkali mau sate, makanan, minuman. Enggak. Pengennya apa? Menyan. Pengennya menyan. 4 kilo. Pengen menyan. Berapa kilo? Jalur bahasa Indonesia. Ini ya.